إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وعائلته الكرام وجلومته والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا وعبادة كتاب الشيخ محمد بن محمد جاوي الشيخ شهاب بن أحمد بن حجر الأسقلاني ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة السابعة والعشرون halaman 27. Ya benar ya. 8 baris dari bawah. Wal maqalatu sabi'atu wal ishruna, dan makalah yang ke-27. An Sa'ad bin Hilal, An Sa'd bin Hilal, dari Sa'ad bin Hilal rahimahullah, semoga Allah merahmati Sa'ad bin Hilal. Annal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adznaba, ketika berbuat dosa. Ai artinya soro dzambin, menjadi orang yang berdosa. Itu dibaca minallah apa dibaca apa Pak Ji? Selanjutnya yang dalam kurung dulu. Minallah. Kalau dibaca minallah artinya bingung malah. Manallahu ta'ala. Manna mengaruniakan, memberi. Allah Ta'ala. Ai artinya an'ama, Allah memberi nikmat alaihi, kepada pendosa tersebut. Bi'arba'i hisolin, dengan 4 keadaan atau 4 kondisi. Orang yang berdosa itu akan tetap diberi oleh Allah 4 hal. Ini bukan berarti ngajarin untuk dosa loh ya. Berarti dosa aja dong, dosa aja masih diberi. Yang pertama, la yahjubu anhur rizqa. La yahjubu, Allah tidak menghalangi anhu, dari orang yang berdosa tersebut, ar-rizqa, rizki. Biar berdosa kayak apa, rezeki tetap dikasih. Bahkan kalau dosanya kelewat batas, rezekinya makin banyak. Mana tadi Pak Iman? Loh, orang kalau dosanya makin banyak, rezekinya makin gampang loh. Makanya langsung dimaknai, berarti kalau pengen rezeki gampang, nah itu namanya istidraj. Kalau ibarat orang main layangan mah diulur aja. Ulur aja. Kalau orang mancing nggak ditarik-tarik loh. Diulur ya. Nah, ya begitu. Makin kenceng dosanya malah makin diulur. Para pendosa itu nggak ada yang kere ya. Kaya-kaya malah. Ahli-ahli maksiat kaya-kaya. Ay la
Allah tidak mencegahnya, menghalanginya minar rizki untuk memperoleh rizki. Yang pertama, rezekinya tetap diberi. Itu namanya sifat Rahman. Allah itu kan sifatnya Rahman Rahim. Rahman itu Allah akan memberi kepada siapa saja, atau bahkan kepada apa saja, bukan siapa, tapi siapa dan apa. Kalau siapa itu kan konotasinya manusia, tapi kalau apa ya selain manusia, hewan apa aja semuanya dikasih oleh Allah. Itu sifat Rahman. Yang kedua, wala yahjubu anhu as-sihhata. Allah tidak menghalangi para pendosa itu as-sihhata untuk memperoleh kesehatan. Sehat-sehat. Aila yamna'u, artinya Allah tidak mencegahnya min sihhatil badani, dari badan sehat. Yaitu tadi diulur istidraj. 4 ini namanya istidraj. Wala, yang ketiga, wala yuzhiru alaihi al-dzamba. Wala yuzhiru, dan Allah tidak menampakkan alaihi, kepada orang tersebut, al-dzamba, dosa. Bal, bahkan yasturuhu, Allah menutupnya. Sebesar dosa apapun yang kita lakukan, asal kita enggak publikasikan, ya ditutup oleh Allah. Kecuali ada yang rekam, ya Pak Iman ya. Ada yang rekam dikirim di grup, lah itu mah nasib itu. Asal enggak dipublikasikan, ya justru malah Allah memang menghendaki setiap dosa yang kita lakukan itu ditutup. Kan ada hadis, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ya dalam kitab Riyadhus Shalihin, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kullu ummati, setiap umatku yang berperilaku dosa, mu'afan, berpotensi untuk diampuni, dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali yang mempublikasikan dosanya. Dia dosa di apa? Sambil selfie gitu ya. Kemudian dikirim di grup. Nah, itu malah yang berpotensi tidak diampuni. Kalau orang berbuat dosa kemudian ditutup serapat-rapatnya itu dosa, itu diampuni oleh Allah. Kalau dibuka ya itu bahaya ya. Ada keterangan dalam kitab Khasa'is Ummati Muhammadiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Kopi Pak Iman. Disokok pakai kopi biar gak dicengin biar gak dicengin, sokok pakai kopi. Ada keterangan dalam kitab Syarafu Ummati Muhammadiyah, atau nama lain Khasa'is Ummati Muhammadiyah, yang ditulis Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Itu menjelaskan bahwa di antara bedanya sama-sama pendosa umat Nabi Muhammad dan umat yang terdahulu. Kalau umat Nabi Muhammad sebesar apapun itu dosa, asal ditutup-tutupi maka berpotensi diampuni. Tapi kalau umat Nabi terdahulu,
mau ditutupi mau enggak, asal nabinya itu sudah kesel, langsung mohon sama Allah adabnya cash. Umat Nabi Nuh didakwahi pagi sore siang malam ngelawan, langsung doa minta banjir. Umat Nabi Lot dibilangin kalau laki sama perempuan, nah ini malah laki aro laki, wadon aro wadon. Nabi Nuhnya kesel, didoain turun badai panas, badai apa? Hawa panas sama batu, mati semua. Tapi umat Nabi Muhammad sebesar apapun dosanya berpotensi diampuni illal mujahir. Mujahir itu orang yang mempublikasikan dosa. Kemudian yang keempat, wala yu'aqibuhu ajilan, dan Allah tidak mengazabnya ajilan pada waktu dekat, pokoknya ditunggu sampai tobat. Dan Allah akan mengampuni dosa seorang umat Nabi Muhammad malam yughfir. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughfir. Allah akan selalu membuka pintu tobat malam yughfir selama napas belum sampai ke tenggorokan. Kalau bahasa orang sini katanya asal napas belum tinggal Senin sama Kamis. Berarti kan Selasa Rabu libur, Jumat Sabtu Minggu libur, napasnya tinggal Senin Kamis. Asal napas belum tinggal Senin Kamis, masih ada peluang diampuni. Ai fis sa'atil hadirati, artinya dalam waktu dekat. Bal bahkan Allah yumhiluhu, itu ada dua kata yang hampir mirip. Yumhiluhu, yuhmiluhu. Bahkan Allah yumhiluhu, tetap menunggu, memberi kesempatan. Masih ada kesempatan Pak Iman, tobat. Tapi ntar kalau Pak Haji ini lagi. Ntar ganti Pak Yosef yang muda. Ajilan itu segera. Kalau ajilan pakai alif artinya entar-entaran. Kalau ajilan pakai ain artinya segera. Itu kan pakai ain. Nah, pakai ain itu artinya segera. Kalau pakai alif, ajilan artinya entar-entaran, ditunda. Nah, para pendosa dari umat Nabi Muhammad itu siksanya tidak segera, tapi entah, nunggu ntar. Ai fis sa'atil hadirah, artinya dalam waktu dekat. Bal yumhiluhu, Allah memberi kesempatan untuk tobat. Wala yuhmiluhu, hampir sama loh ya itu. Cuman huruf mim sama huruf ha pindah posisi. Wala yuhmiluhu, dan Allah tidak menyueki, mengabaikan. Asal ia masih tobat, diampuni oleh Allah. Nah, itu 4 yang diberikan kepada orang yang berdosa. Rezekinya ya tetap dikasih, kesehatannya tetap dikasih, dosanya asal ia mau nutupi, ditutupi oleh Allah. Dan yang keempat, siksanya ditunda sampai nanti datangnya kiamat, sampai nanti di akhirat. Wa hukiya, dan diceritakan anna Adam alaihi salam qala, dan diceritakan bahwa Nabi Adam alaihi salam qala, ia berkata, innallaha, sesungguhnya Allah a'ta, memberi, ummat Muhammadin, umat Nabi Muhammad, arba'a karomatin, 4 macam kemuliaan. Kalau karomah pakai hak bulat itu 1 kemuliaan, tapi kalau karomat itu jamak, artinya banyak kemuliaan. Ma'aqtaniyah, yang tidak diberikan kepadaku.
Ini Nabi Adam ngiri kepada umat Nabi Muhammad yang beliau ngomong bahwa ada 4 yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad tapi tidak diberikan kepada. Apa itu 4? Ihdaha, yang pertama qabulu taubati, diterimanya taubatku kana bi Makkah, setelah nyampai ke Mekah. Begitu diusir dari surga berpuluh-puluh tahun, berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nyampai ke Mekah, taubatnya baru diampuni. Wa ummatu Muhammadin, sementara umat Nabi Muhammad yatubuna fi kulli makan, boleh tobat di mana saja. Di jalan boleh, di empang juga boleh, boleh. Di jalan juga boleh Pak Eman. Misalnya pulang ngaji, ada mangga tetangga, mangga yang di dalam pagar bukan di luar pagar. Kalau di luar pagar mah fatwanya udah keluar kan. umpama panggil Pak Idris umpama. Lah kan di lingkungan kita kan pagar mangga banyak kan. Wah, lah yang di luar tidaklah enggak berbuah, yang di dalam. Ini umpama Pak Iman. Ya Pak Idris ya, umpama kan. Lah kalau mangga yang di luar pagar kan fatwanya udah ada. Yang di dalam pagar. Namanya iman itu yo kadang nempel, kadang yo ketinggalan ya. Ya, begitu ngambil, waduh, ini dosa, kayak biksu samcong, ini dosa, langsung astagfirullahaladzim. Tapi yang orang ajarnya kan astagfirullahaladzim sambil makan mangganya. Emang ada pelakunya ini. Enaknya umat Nabi Muhammad mau tobat gak usah nunggu ke Mekah. Ya, sambil jalan, astagfirullahaladzim. Ini mangga di dalam pagar ini mah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Di dalam pagar, di luar pagar itu berlaku hanya untuk buah-buahan. Bebek nggak masuk. Kalau bebek masuk, lama-lama motor masuk, lama-lama bini juga begini. Aman berarti ayam. Aman. Lah dulu kan udah pernah saya kirim di grup panjang itu kan ada hadisnya panjang kan khusus hanya buah. Ya, itu ayam bawa pohon kelapa banyak. Tobat gak usah nunggu ke Mekah. Sambil jalan nih Pak Iman dia 1,5 jam sampai tangan ngamplek. Astagfirullah. Lagi. Enggak, takutnya kapan lagi. Aduh, bini ngerokin kan. Astagfirullah. Wasaniyatu, yang kedua, anni kuntu labisan.
Anni sesungguhnya aku kuntu ya aku labisan memakai baju berpakaian. Falamma asaitu ketika aku maksiat ja'alani uryanan, maka Allah menjadikan aku tiba-tiba menjadi telanjang. Begitu Nabi Allah Adam memakan buah khuldi yang dilarang itu, begitu dimakan tiba-tiba semua pakaian yang dipakai hilang. Wih, itu kalau laki-laki begini-begini tiba-tiba pakaian hilang gimana, Pak? Nah itu Nabi Adam ketika ia berbuat dosa tiba-tiba pakaiannya hilang. Wa ummatu Muhammadin, dan umat Nabi Muhammad yaksuna, mereka bermaksiat urrotan, dengan cara telanjang. Pak Kohar nggak ada ya, kalau ada Pak Kohar nih pas gambar telanjang. Fayul bisuhum, tapi Allah tetap pakaiannya itu tadi tetap. Kalau Nabi Adam ketika dosa pakaiannya langsung hilang, lah umat Nabi Muhammad walaupun ketika berbuat dosa ia dalam keadaan telanjang, ia tetap ada kesempatan untuk memakai pakaian. Wasalisatu, yang ketiga, lamma asaitu, ketika saya bermaksiat, farraqa, maka Allah memisahkan baini, antara aku, wa baina imraati, dan istriku. Langsung dipisahkan Nabi Adam. Yang 10 tahun berjalan akhirnya baru ketemu. Kalau kita ya paling pulang nggak dibukain pintu aja. Nah, iya kan? Misalnya pulang sampai jam berapa Pak Iman kemarin? Tapi pulang masih dibukain pintu aja. Masih. Kalau main catur telat tuh baru aja ya. Iya. Lah kalau naik Abi Adam langsung dipisahin. Yang dulunya berduaan pisahin. Kalau kita kan paling nggak dibukain pintu doang ya. Wa ummatu Muhammadin, sementara umat Nabi Muhammad ya'sunallaha, mereka bermaksiat kepada Allah, wala yufarriqu, dan tidak dipisah, dan Allah tidak memisahkan bainahum, antara mereka, wa baina azwajihim, dan di antara istri mereka. Nabi Adam begitu maksiat langsung dipisah dengan keluarga, tapi umat Nabi Muhammad enggak. Itu yang ketiga. Warabi'atu, yang keempat, anni, sesungguhnya aku asaitu bermaksiat fil jannati, di surga. Fa akhrajani, kemudian Allah mengeluarkanku minha, dari surga. Nabi Adam satu kali kesalahan diusir dari surga. Nah kita kesalahan udah berapa ya? Oh ya, ada harapan pengen masuk surga ya? Ya Nabi Adam satu kesalahan, ketika di dalam surga diusir oleh Allah. Lah kita kesalahannya banyak, nggak kehitung. Tapi wa ummatu Muhammadin, sementara umat Nabi Muhammad ya'sunallah, mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kharijal jannati, di luar surga. Fayudkhiluhum fiha, maka Allah memasukkan mereka ke surga dengan catatan idza tabu, ketika mereka bertaubat. Ini Nabi Adam ngiri, umat Nabi Muhammad mah enak ya, biar dosa kayak apa ada harapan masuk surga. Idza tabu, ketika ia mau taubat. Wal maqalatu saminatu wal ishrun, dan makalah yang ke-28, an Hatim al-Asam, dari Imam Hatim al-Asam yang budak. Asam itu tuli, bolot, budak. Ini bukan nama asli Asamnya itu, cuman orang-orang manggilnya
begitu. Sama kayak Abu Nawas itu nanti ada katanya di tahun 5 berapa. Kalau dalam kitab ini cara bacanya bukan Abu Nawas tapi Abu Nuwas. Nuwas itu kuncir, rambut yang panjang diikat itu. Lah Abu Nawas itu orang namanya aslinya bukan Abu Nawas, cuman karena dia itu fashionnya tiap hari rambutnya itu dikuncir. Lah maka orang nyebutnya Pak Kuncir. Lah kuncir itu bahasa Arabnya Nuwas. Nah, karena dia pakai kuncir, orang-orang manggilnya Pak Kuncir. Kalau kita orang tukang nasi goreng kumisnya tebel, nasi goreng kumis. Nah, Abu Nuwas yang ilahilas turil firdausi ahla. Nah, itu ya itu. Bukan nama asli itu. Namanya Hasan bin Hani kalau nggak salah. Abu Nuwas. Cuma di kita nyebutnya Abu Nawas. Udah terlanjur ya sebenarnya. Udah terlanjur. An Hatim al-Asam rahimahullah, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, sesungguhnya ia ngomong berkata, man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Man siapa sarafa yang ia berpaling arba'an dari 4 ila arba'in ke 4, meninggalkan 4 perkara, memilih 4 perkara yang lain, wajadal jannah, maka orang ini akan menjumpai surga. Ai artinya man siapapun taroka yang meninggalkan arba'an 4, wa tawajjaha dan ia menuju ala arba'in ke 4 yang lain, wajadal jannah, ia akan masuk surga. Yang pertama, apa itu? Tinggalin 4, pindah ke 4, maka akan surga jaminannya. Ini kata Hatim al-Asam. An-naumu ilal qabri. Ini kalau dibaca cuma matanya agak bingung. An-naumu tinggalkan tidur, ilal qabri pindah ke kuburan. Bingung ya? Tinggalkan tidur pindah ke kuburan. Kalau ibadah biasa tidur ke kuburan. Iya, kalau bacanya dibaca sendiri, an-naumu tidur, ilal qabri ke kuburan. Oh, maksudnya opo? Makanya kadang baca, kadang bisa, paham enggak. Nah, kalau enggak melihat syarahnya, penjelasnya kadang agak bingung. Yang di dalam kurung itu kan matan itu kitab aslinya. Lah yang di luar kurung itu syarah atau penjelasnya. Apa maksud dari an-naumu ilal qabri? Tidur ke kuburan. Tidur ke kuburan ini maksudnya adalah bi antara rohatan naumi, meninggalkan nikmatnya tidur. Subuh kan enak-enaknya tidur ya. Kadang malah dari sore nggak bisa tidur, menjelang jam 2:30 malah pulas. Bi antara rohatan naum, meninggalkan rohah itu nyaman, enak. Wa tawajjaha dan ia beralih ila rohatihi fil kubri, mempersiapkan kenikmatan di kubur, di alam kubur maksudnya, bukan di kubur. Bi'an amila gambarannya dengan ia berbuat solihan, amal soleh, li ajlihi, supaya memperoleh nikmat kubur. Jam 3 enak-enaknya tidur, dia bangun kencing, habis kencing tidur lagi. Ya enggak, meninggalkan nikmatnya tidur, lagi enak-enaknya tidur, bangun, ngambil air wudu, astagfirullahaladzim. Pak Iman ya.
dari kakak Astagfirullah. Wal fakhra ilal mizan. Fakhra itu apa ya? Kebanggaan, membangga-banggakan kok. Sombong. Itu kali ya, sombong ya. Ilal mizan beralih ke mizan, timbangan. Lah apa itu maksudnya? Bi antara rakaat tatawulan, dengan meninggalkan kebanggaan dan kesombongan alan nas kepada orang lain, bita'didil manakib, dengan menghitung-hitung kebaikan. Itu namanya fakhra, itu begitu itu. At-tatawul alan nas bita'didil manakib, itu terjemahan dari kata fakhrun atau fakhr, yaitu ia bangga dengan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Itu musola saya itu, wah itu sono itu saya itu, kalau waktu dia sakit yang nolongin siapa? Saya. Ya Pak Iman ya. Makanya kalau Pak Iman gak hadir gak ada yang dibully masalahnya Pak Iman. Oh saya itu, itu waktu dia itu yang modalin siapa? Saya. Meninggalkan itu yaitu tadi nyombong, bahwa kayaknya itu semuanya dia, kalau nggak ada dia itu nggak jalan. Wah itu kalau nggak ada saya, kalau udah dikebukin orang itu, kayaknya dia itu Superman. Wa tawajjaha, dan ia bersegera berpaling ila amalil hasanat, berbuat kebaikan, li ajli ziyadatiha, supaya memperoleh tambahan fil mizan, dalam timbangan amal. Orang kalau ngerasa kebaikannya udah banyak, diajak lagi kan, oh saya kan udah. Maka kan di makalah yang berapa itu, di antara tanda orang bahagia itu orang yang tidak ingat kebaikan yang ia lakukan, sehingga kalau diajak baik ia merasa belum pernah berbuat baik, jadi tetap semangat. Ada begitu. Nah iya. Ketika saya minta sumbangan, udah. Dimintai sumbangan musola dulu waktu pondasi kan saya udah waktu pondasi. Dulu waktu pondasi itu siapa? Ya inget-inget kebaikannya, kalau perlu nyumbang musola dibikinin tiang, tulis namanya. Tapi ada loh dulu itu. Ada, saya pernah jumpai di masjid itu kan ada sokok guru ya kalau di Jawa ya. Sokok guru itu yang tiang 4 di tengah itu. Nah itu ada namanya almarhumah siapa gitu. Saya tanya ke orang-orang situ, itu yang nyumbang Pak. Oh ya wis lah ben lah ya. Ya untuk menang anak cucu. Warahatu ila sirati, warahah nyaman, nyantai, ila sirati berpindah ke sirat. Yaitu penjelasannya bi antara rahatal badan, dengan meninggalkan nyantai-nyantainya, enak-enaknya badan. Ya kayak jam segini nih kan ya enak-enaknya rebahan nih. Ya Pak Iman ya, apalagi habis pulang capek naik motor dari Depok, nyampe rumah jemput istri. Lo kan enaknya rebahan kan? Rebahan nyelonjor gitu ya. Lo kok malah duduk di sini dicengin orang ini ngapain? Lah iya. Jam segini loh. Pak Yoko ya. Muter-muter dari JGC sampai ke Pademangan, balik lagi. Lah kok malah ngambil tas, ngambil kitab, ngambil sarung kesini loh. Lah enaknya rebahan kan jam segini nih ya. Kalau rebahan sambil nonton TikTok, enak ya.
Tapi kan ada tujuan di situ tuh tadi apa itu? Bi antaro karohatal badan, meninggalkan enak-enakan nyantai-nyantai. Wa tawajjaha, dan ia beralih ila amalin, ke satu amalan, satu kegiatan yasra'u al-murur, yang itu mempercepat langkah alas sirati, nanti di akhirat, wat sirat. Wadhalika, dan itu bi isra'i ijtinabil ma'asi, dengan segera meninggalkan maksiat. Ya paling tidak kalau duduk di sini insya Allah ya, insya Allah kalau duduk di sini, ya nggak tahu ntar kalau udah pulang ya kan. Kayaknya ketawanya kok ketawa gimana ya Pak Idris? Iya kalau pas ngaji nih insya Allah yang ninggali maksiat ya insya Allah ya. Ya nggak tahu kalau pas pulang perjalanan dari tempat ngaji ke rumah itu kadang ya godaan setan itu ya ada aja. Lalu berangkat bawa swalo ya pulang dapat pakalolo. Kalau ditanya kok itu ngamalin kata Ustadz, yang baik dipakai, yang jelek udah swallow butut, belakang udah bolong. Bener kan? Iya bener Pak Iman. Kemudian yang keempat, wasyahwatu ilal jannah, wasyahwat dan nafsu ilal jannati, ke surga. Maksudnya meninggalkan syahwat, beralih jalan surga. Bi antaraka asyahwata, dengan ia meninggalkan syahwat nafsu. Wa tawajjaha ila masyaqqatil ibadati, dan ia beralih ke repotnya masyaqqah. Masyaqqah itu repot, berat. Al ibadah, ibadah. Ibadah ya apa tuh ya? Berat. Kalau Qur'annya gimana itu? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu beratnya enggak, apalagi salat Isya sama subuh. Isya, kalau azan Isya kita enggak langsung salat, atau misalnya kita habis maghrib pergilah sama keluarga gitu ya. Nyampe rumah, buka baju, nyalain AC, rebahan, megang HP. Alamat itu. Sholat Isyanya entah kapan. Ya bisa jadi usolli warga subuhi wal isya'i. Wabot kadang sholat Isya itu kalau nggak langsung. Bos pokoknya begitu datang, kalau nggak langsung sholat, kalau entar merem. Iya itu tadi usolli fardhul isya'i wa subhi. Fa innal jannata, karena sesungguhnya surga itu huffat, dikelilingi bil makarih, dengan yang tidak menyenangkan, kama fil hadis, seperti disebutkan dalam hadis. An-nar, kalau hadisnya kan, neraka itu dikelilingi sesuatu yang menyenangkan, sementara surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kama qala Roma Irama. Gimana Pak Idris? Lagunya Roma Irama, kenapa? Yang asik-asik itu yang dilarang. Kalau lagunya kenapa ke surga mahal gimana? Kebalikannya salah. Gimana sih ya? Lupa saya. Gimana Mbak? Nah ya, ke surga itu murah harganya, tapi kenapa banyak yang ogah? Ngaji gratis, ya jamaah gratis. Tapi kok ya abot ya. Tapi jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal. Sampai ada yang traktir kayak Pak Iman ya.
korban. Walaupun mahal, anehnya banyak yang maksa. Ya dipaksa-paksa emang sih ya. Korban. Aduh, ini bulian kok belum habis ini gimana? Nah, ibadah itu memang berat karena jalan ke surga itu khuffat bil makarih. Surga itu selalu dikelilingi perkara-perkara yang berat dan tidak menyenangkan. Tapi neraka selalu dikelilingi dengan perkara-perkara yang asik dan menyenangkan. Biar mahal banyak yang maksa. Wal maqalatut tasi'atu wal ishrun, dan maqalah yang ke-29. An Hamid Al-Lafaf, dari Hamid Al-Lafaf rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Annahu qala, sesungguhnya ia mengatakan, arba'atun minal umur, ada 4 dari beberapa hal. Talabnaha, yang saya mencarinya, fi arba'atin, dalam 4 minal masalik, dari berbagai macam jalan. Fa akhtana, maka ternyata saya salah. Turuqoha, jalannya, aitil kal umur al-arba'ata. Ada 4 hal yang saya cari dengan cara 4 hal, ternyata salah. Maksudnya begitu, kata Hamid Al-Lafaf. Fawajadnaha, justru saya menjumpainya, fi arba'atin ukhra, di 4 yang lain, minal masalik, dari berbagai macam jalan. Salaka itu jalan, kalau masalik banyak jalan. Yang nomor 1, tolabnal ghaniyah, saya mencari kekayaan, ay al-yasar, artinya kemudahan, fil mal, dalam harta. Saya kira kalau saya banyak duit, itu saya akan menjadi kaya, menjadi semuanya enak. Ternyata fawajadnahu ay al-ghina, ternyata saya menjumpai kekayaan itu fil qanaati, di dalam qanaah. Saya kira kalau saya udah punya ini, ternyata kira mau cukup, ternyata malah pengen ini lagi. Hatta zurtumul wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu akhradah. Terus nanti kalau udah punya inilah saya berhenti, ternyata udah punya ini malah pengen nambah. Terus kayak orang minum air laut, katanya makin diminum makin haus. Lah ternyata kekayaan itu saya jumpai, kata Hamid Al-Lafaf, fil qanaah, dalam hati yang trimo, pasrah. Ai artinya firrido, di dalam kerelaan, keridoan. Bil kismati, dengan apa ya, kalau orang Jawa dunduman. Iya kalau orang Jawa, kalau orang Jakarta apa? Masuk dunduman. Bagian. Terima dengan apa yang diberi, yang dibagi oleh Allah untuk kita. Alhamdulillah. Enggak usah bayangin yang aneh-aneh ya Pak Iman ya. Terus punya bid, alhamdulillah. Enggak usah bayangin PCE. PCE pajaknya mahal. Lah iya, bensinnya juga lebih boros. Enak kan bid. Lah iya wis pokoknya konaan trimo aja, kasih kerjaan, memang rezekinya di Depok ya alhamdulillah. Tiap pagi bisa jalan-jalan ke sana.
Pak Satam kalau pengen jalan-jalan ke sana, oh malah nggak dapat duit ya, ngabisin duit. Terima Pak Eman, pokoknya terima, rezekinya dikasih ke Depok, alhamdulillah. Coba Pak Satam pengen ke Depok ngabisin duit berapa dia? Kalau situ kan ke Depok dapat duit. Terima Pak Eman, wa fi sukunil qalbi, dan di dalam tenangnya hati, inda adamil ma'lufat, ketika tidak adanya apa itu Pak? Ma'lufat itu kalau orang Jawa kerentek. Apa ya kerentek itu? Hati. Ya tadi punya duit, bayangin wah naik PCX enak ya kegedean. Udah punya PCX wah naik mobil enak ya enggak kepanasan. Apa ya? Kepuasan. Ya segitulah, maklufat itu kerentek ke hati. Apa ya Indonesianya ya? Ya gitulah. Yang kedua, kata Hamid Al-Lafaf, wa talabana ar-rahah, dan saya mencari kenyamanan, zawalal masyaqqati, hilangnya kerepotan. Rohah itu nyaman. Zawalal artinya zawalal masyaqqah, hilangnya kerepotan. Fis sarwati ay kasratil mal, di dalam banyak harta. Saya kira kalau saya banyak duit itu seakan hidup saya nyantai. Nah, giru kata Ahmed Al-Lafaf. Fawajadnaha, justru malah saya jumpai nyantai itu fi qillatil mal, kalau duitnya dikit. Bener sih ini ya. Coba kalau punya mobil 5, mikir bayar pajaknya mobil 5 berapa ya. Mikir ganti oli, mikir servis. Lah kalau kita nggak punya nggak usah mikir. Lah iya kan, orang semakin punya banyak tuh malah makin sibuk. Kalau nggak punya, ya apa yang disibukin? Oh nggak punya. Lah iya, kalau orang nggak punya itu malah nggak sibuk, santai pokoknya hidupnya nyuantai itu. Damai pokoknya. Asal wis punya rokok. Punya rokok sebatang, ada kopi segelas wis nyuantai, enak. Ngadem doang pohon mangga wis lepas, lebus. Ya, pengen naik mobil ya enak kan. Apalagi kalau di Jakarta tinggal beginian. Iya, tinggal cuman megang kartu aja bisa ngomelin supir. Tuh, ada yang disamperin tuh. Kata Hamid Al-Lafaf, kalau Pak Eman setuju nggak setuju nggak apa-apa, wong ini bukan nabi. Kalau nabi mah mau nggak mau harus setuju. Kata Hamid Al-Lafaf, saya nyari nyantai. Saya kira kalau saya banyak duit itu nyantai, ternyata orang nyantai malah yang nggak punya duit. Loh, bener ya. Saya kalau melihat kadang di podcast itu orang-orang kaya itu, mau pamit itu, monggo kakak saya sekarang. Oh ya bener. Kayak Hotman siapa yang punya ruko di mana-mana itu, dia kerja, dia tidur cuma 2 jam sebelum subuh udah berangkat, jam 11 malam baru pulang. Nah kita pules ya. Wes. Wa talabna al-ladzat, dan saya mencari ladzat, udah menjadi bahasa Indonesia ya. Lezat, ladzat. Bi halawatil dzub, dengan manisnya rasa. Wa nuril basari, dan pemandangan yang enak. Wa huzuril marjui, dan adanya sesuatu yang kita harapkan.
fin nikmati dalam kenikmatan. Wahia yang disebut dengan nikmat itu maqusida bihin naf'u, apa yang dituju dari kemanfaatan. Fawajadnaha, dan saya jumpai lazat itu fil badanis sahihi, di badan yang sehat. Ini kata Hamid Al-Lafaf, saya nyari kesenangan itu dikirain kalau makanan enak, pemandangan yang indah, apa-apa saya punya, kirain seneng. Ternyata kesenangan itu ada di badanis sahih, badan yang sehat. Nah iya, biar punya sofa harganya 100 juta kalau pantat bisulan nih. Ayo, punya TV 200 in tapi mata belekan. Lah nontonnya gimana? Punya bini cakep tapi anyang-anyangan gak sungguh-sungguh. Gimana nikmatinya ya? Ayo, sofa harganya 100 juta, pantat bisulan. Giliran TV beli 200 in. 200 in itu segede apa ya? Tapi matanya belekan. Giliran punya bini cakep, anyang-anyangan mulu. Ngomong orang Lampung tahu anyang-anyangan. Aduh. Kapan bisa nikmatinya ya? Ternyata kenikmatan itu fil badanis sahih, badan yang sehat. Sehat lah, naik motor tiap pagi olahraga 30 kilo lebih ya. Ya Pak Iman ya? Lebih kan? Ya, sehat, makanya disyukuri ya. Wa talabna al-ilma, dan saya mencari ilmu fi badani syab'in, di perut yang kenyang. Saya kira kalau ngaji perut kenyang itu dapat ilmu, malah ngantuk. Cuman budaya kita kalau ngaji gak ada makanan ya nggak seru ya. Iya, apalagi kalau dawuhnya Gus Miftah ya. Wong NU ngaji mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, arisan mangan, mulidan mangan. Kata Hamid Al-Lafaf, saya ngaji wa talabna al-ilma, saya mencari ilmu fi badani syab'in, di perut yang kenyang. Fawajadnahu fi badani ja'in, ternyata saya ketemu dengan ilmu di perut yang lapar. Lah kalau kita lapar malah ngantuk. Berarti kalau kenyang pules. Wes. Nah, makanya dulu kalau ada santri yang biasanya agak bebel itu apa ya? Kalau susah terima pelajaran itu bebel. Makanya sama kiai-kiai dulu biasanya disuruh puasa dalail. Puasa yang terus sepanjang tahun kecuali 5 hari itu. Idul Fitri, Idul Adha, Asyrik. Pokoknya dia puasa, entah kadang ada yang disuruh setahun, ada yang disuruh 2 tahun. Nah itu untuk membuka. Itu yang bebel. Bebel Indonesianya apa ya? Goblok. Goblok. Disuruh lapar, suruh puasa. Wa fi nusfatin, dan dalam satu naskah yang lain, wa talabna ar-rizqa, dan saya cari rezeki fil ardi, di bumi, fa wajadnahu fis sama, dan ternyata saya ketemunya di langit. Lah, kalau langsung terbang ke atas, bukan begitu maksudnya. Ai maksuman fis sama, bahwa rezeki itu udah dibagi-bagi fis sama, dari langit, artinya
dari Allah. Artinya yo kita ikhtiar berangkat pagi kerja, tapi yo jangan lupa doa. Kalau hanya kerja tapi nggak doa itu sombong. Tapi kalau hanya doa nggak kerja namanya bohong. Yo Allah karuniakan rezeki. Diajak kerja enggak, saya lagi doa. Ya bohong namanya. Lah cuman rebahan Sahabat Umar dalam riwayat kan pernah ketika beliau lagi lewat ada orang usia produktif, usia kerja, lagi khusyuk berdoa. Ketika sahabat Umar lewat lagi pas mau pulang, itu masih berdoa. Akhirnya samperin, "Mas, ngapain?" "Lagi doa." "Minta apa? Rezeki udah dapat?" "Ya belum." Wah, akhirnya sama sahabat Umar ditenteng, ceneng nih bajunya, "Nih, tuh jalan ke sono, tuh pasar ke sono, keluar. Kalau untuk nyari rezeki keluar." Memang awali doa dulu, tapi habis itu usaha. Maka ada makalah yang terkenal itu, usaha tanpa doa namanya sombong, tapi kalau hanya doa tanpa usaha namanya bohong. Yo dua-duanya, yo doa yo usaha, usaha yo doa. Wal maqalatus salasun, makalah yang ke-30, wallahu a'lam bissawab. Kita doakan tadi keluarga Pak Haji ada yang sakaratul maut katanya. Enggak tahu siapanya tadi. Kita doakan semoga dimudahkan kalau memang mau diambil, kalau memang dipanjang umur, disehatkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.